apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Cira Caniago. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Warga Ogan Komering Ilir beramai-ramai ke Sungai Komering untuk berburu harta karun di lempengan emas. Kebakaran lahan gambut masih terlihat di Desa Palem Raya, Kabupaten Ogan Ilir. Lebih dari 3 hari, kebakaran lahan gambut Kabupaten Ogan Ilir mencapai 40 hektar. Cari koin di sungai, jadi lomba meriah meriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Pemerintah Ogan Komering Ilir akan mencari tahu kebenaran dari informasi penemuan harta karun di Sungai Komering. Hal ini disebabkan perburuan harta karun masih dilakukan warga di Sungai Komering. Bahkan sejumlah warga rela meninggalkan aktivitas bekerjanya demi mencari harta karun. Dugaan penemuan harta karun di Sungai Komering memunculkan fenomena baru di Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Warga setempat mulai meninggalkan aktivitas sehari-hari demi berburu harta karun di Sungai Komering. Padahal sebagian dari mereka harusnya bekerja sebagai petani dan nelayan. Sementara itu, Camat Kayu Agung akan segera menyelidiki benda yang ditemukan warga, termasuk lempengan emas yang diklaim peninggalan sejarah. Namun warga diminta tidak terobsesi melakukan perburuan harta karun. Kemudian kepada masyarakat, jangan mereka berpikir seolah-olah di situ semuanya ada harta karun. Siapa tahu barang itu peninggalan lama, tapi belum tentu nilai sejarahnya tinggi. Jangan sampai terobsesi mereka melihat, mengikuti, menyelam, atau nanti kendaraan ada yang hilang, kemudian jalan menjadi macet. Perburuan harta karun bermula dari penemuan lempengan emas bergambar pria berpeci di Sungai Komering, Desa Arisan Buntal. Kabar ini memicu warga beramai-ramai berburu harta karun ke sungai. Warga yang mengaku menemukan lempengan emas adalah Subuh. Dirinya semula hanya iseng ikut mencari harta karun karena diajak rekannya bernama Wawan. Yang kalau emas batangan gambar Soekarno itu siapa yang dapat, Pak? Pak Arti uang Tanjung Lebon ini lah banyak kayak ngelam laju. Banyak orang ambil di situ. Polisi mengimbau warga tidak beramai-ramai mendatangi lokasi pencarian harta karun karena rawan tindak kejahatan. Jelas kalau seperti ini keadaannya ya kita membahayakan. Yang pertama, masyarakat parkir motor sembarangan. Kita belum tahu di sini nanti tahu-tahu masyarakat dekat dengan di sungai motornya udah hilang. Makanya itu saya berharap dengan masyarakat tidak terlalu antusias ke sini, tidak terlalu rame-rame ke sini. Ya kita sama-sama lah untuk menjaga situasi agar di lokasi ini tetap aman kondusif. Keramaian warga berkumpul mengakibatkan arus lalu lintas di Desa Arisan Buntal macet panjang. Guna menjaga ketertiban dan keamanan, polisi akan melakukan penertiban dan berharap tidak ada lagi warga yang berburu harta karun. Didi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pria yang belum diketahui identitasnya ditemukan tergeletak tidak sadarkan diri di Tanah Lempang, Desa Sungai Pinang, Kabupaten Banyuasin. Pada lengan kiri korban terdapat luka lecet. Masyarakat Desa Sungai Pinang, Kabupaten Banyuasin digemparkan penemuan tubuh pria tergeletak tidak sadarkan diri di tanah lapang. Pada lengan kiri korban yang belum diketahui identitasnya itu terdapat luka lecet. Warga menduga korban ditinggalkan orang tidak bertanggung jawab. Sebelumnya terlihat mobil pickup putih plat merah masuk tanah kosong. Namun 15 menit berselang, mobil keluar meninggalkan lokasi. Kecurigaan warga diperkuat bekas lintasan ban mobil. Kami jengok mobil putih masuk ke timbunan sini. Terus? Nah, kami tidak tahu. Mobil putih cak mana, Bang? Mobil putihnya plat merah mah itu. Terus Merah itu ada masuk, bacaan? ya. Ada bacaan nggak?
Aku udah kirain bacaannya itu. Karena jauh posisi aku. Ya. Tadi itu ya. Nah, masuk selang berapa menit, 15 menit, tak lama keluar. Itu mobil pick up apa Pick up. Ada tuh. Korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bunda Banyu Asin untuk mendapatkan perawatan, sedangkan polisi hingga kini masih melakukan penyelidikan. Didi Irwansyah melaporkan dari Banyu Asin. Kebakaran lahan gambut di Desa Palemraya, Kabupaten Ogan Ilir lebih dari 3 hari. Kebakaran mencapai 40 hektar. Petugas pun gencar melakukan pemadaman. Lahan gambut di Desa Palemraya, Kabupaten Ogan Ilir terbakar. Kepulan asap pekat masih menyelimuti lahan gambut. Upaya pemadaman melalui helikopter pembom air atau water cannon sudah dilakukan, namun api tidak kunjung padam. Tercatat hingga kini lebih dari 30 hektar lahan gambut terbakar. Terlibat negara kami, TNI, Polri, dan masyarakat. Ada bantuan lewat udara? Ada Pak, satu titik. Kesulitan untuk memadamkan api ya? Kendalanya itu apa? Akses untuk menuju ke titik apinya Pak. Akses seperti apa tuh? Akses Di jalannya Pak, ibaratnya sumber airnya jauh dari titik api. peralatan yang kita siapkan? Satu mobil tangki dan perawatan, 2 mesin dinding dan 1 mesin air Pak yang besar. Tim yang dikerahkan berapa tim? 14 orang. 30 anggota gabungan masih berupaya melakukan pemadaman. Kebakaran sempat membuat panik karena api mendekati kebun warga. Petugas mengaku terkendala jauhnya sumber air sehingga api sulit dipadamkan. Lanjutan dari kebakaran yang kemarin, ini masih di Desa Palemraya. Untuk kebakaran ini masih menyisakan 1 titik dan kita akan langsung menuju ke lokasi yang selanjutnya. Ada kesulitan nggak untuk mematikan api? Untuk kesulitan mungkin dari kanal, karena kanalnya terlalu jauh, jadi kita harus bolak-balik berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya untuk mencari sumber air yang tepat. Lahan yang terbakar itu lahan apa? Untuk lahan ini rawa yang terbakar. Diperkirakan berapa luas lahan yang terbakar keseluruhan? Kebakaran diperkirakan dari kemarin hingga hari ini kemungkinan 30 hektar lebih. Kalau yang kemarin ada 21 hektar. Banyak lahan kering ditambah hembusan angin memicu api kembali muncul. Seperti yang kita lihat sekarang, di situ ada titik api, di belakang kita juga ada, di sana masih ada asap. Nah, itu memungkinkan akan timbulnya api yang lebih besar lagi. Jadi harapannya untuk anggota-anggota lain gimana? Harapannya untuk segera bantuan lagi untuk menuntaskan yang tadi malam belum terselesaikan. Selain minimnya sumber air, kedalaman lahan gambut lebih dari 1 meter mengakibatkan air yang disemprotkan petugas tidak menyentuh lokasi api. Petugas akan melakukan penambahan personel dan peralatan di lapangan agar api bisa segera dipadamkan. Hingga kini lokasi kebakaran di Kabupaten Ogan Ilir bertambah menjadi 4 wilayah, yaitu Desa Indralaya, Rantau Alai, Pemulutan, dan Tanjung Batu. Didi Irwansyah melaporkan dari Ogan Ilir. Kebakaran lahan di Kabupaten Ogan Ilir mencapai 40 hektar. Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan meninjau lokasi kebakaran lahan. Sejauh ini diduga kebakaran lahan dipicu oleh cuaca panas ekstrim. Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aloe Dohong memantau penanganan kebakaran lahan di Desa Palemraya, Kabupaten Ogan Ilir, Sabtu kemarin. Api sulit dipadamkan karena membakar lahan gambut. Kebakaran lahan di Kabupaten Ogan Ilir mencapai 40 hektar. Kemarau atau El Nino seperti ini, gambut ini menjadi masalah karena apa? Salah satunya muka air di lahan gambut itu kan akan mengalami penurunan. Apalagi kalau banyak kanal-kanal di situ, karena air keluar lewat kanal itu dan level air gambut itu akan mengalami penurunan. Dan kita tahu gambut itu bahan organik, 60% gambut itu bahan organik. Ya, jadi kalau dia kering jadi fuel, jadi bahan bakar. Nah, kalau bahan bakar yang terekspos seperti gambut ya, karena air sekali turun, oksigen ada, tinggal api. Jadi segitiga itu akan terjadi kebakaran.
Diduga kebakaran lahan dipicu cuaca panas ekstrim. Dedi Ruansah melaporkan dari Ogan Ilir.